Iya, ini saya di TVS Dewi Sartika. Terus beli N-Trok XT apa XP? Nah ini kayak gini ya, saya langsung bawa pulang aja. Emang kebetulan udah nggak ada motor, pakai plat nomor motor lain. Ini kalau joknya di sini dia, dicabut di belakang. Joknya lumayan lebar, bagasinya. Dapat helm tapi helmnya nggak muat, jadi digantung. Nah ini kita coba tes nyalainnya. Nah ini seperti ini suaranya. Suara knalpotnya dia ngebas. Depannya lampunya udah LED. Oke, nanti saya lanjut di reading Xperia-nya ya. Ya ini saya udah jalan. Habis beli TVS N-Trok XP, ternyata XP ya, bukan XT. Maklum, saya nggak begitu paham sama dunia otomotif om, ya gagap. Nih saya belum isi bensin nih, baru bensin buat ngetes dari TVS. Nggak tahu nih diisi berapa nih, ada 1 bar ya, 1 bar apa 2 bar gitu. Nanti ya, saya isi penuh om di pom bensin ya, mungkin di Matraman atau di Otista ini kayaknya masih tutup ya, masih renovasi ya. Di Matraman kayaknya ada pom bensin. Nanti saya isi penuh, langsung saya tes konsumsi BBM-nya, fuel to fuel, full to full. Impresi awal sih apa ya, tarikannya sih enak ya, 125 cc kalau dibanding address ya, karena address saya udah di macem-macemin ya, masih mendingan address saya sih. Cuman dibanding 125 cc ya, kalau boleh jujur sama Vario masih enakan Vario sih tarikannya om. Cuman ini lembut, halus, tarikannya nggak geredek. Nah, posisi duduknya nyaman, kakinya nyaman. Cuman dia decknya nggak selonjoran kayak Kimco, tapi decknya lega nih, decknya lega. Sayang tuh nggak ada tempat buat minuman ya, kayak kantongan gitu nggak ada dia. Saya belum geber sampai full, nanti saya coba. Nomor 1 yang saya rasain sih nyamannya ini ya. Jadi decknya kalau Kimco Racing King itu kan decknya tinggi, jadi kakinya agak nongkrong dikit. Kalau ini enggak nih, decknya turun kayak address, jadi lumayan lah, relax ya. Cuman ini joknya yang saya rasain kayak ada sedikit ganjel ya, nggak tahu apa mungkin dia modelnya joknya agak bertekstur keras. Dibilang empuk, tapi kayak ada pinggirannya itu kayak agak sedikit ganjel gitu loh. Tapi kalau saya kan pasti dirubah latek. Nah ini posisinya udah di Kampung Melayu. Saya langsung coba tes keliling Jakarta aja. Nanti saya mau coba ke Gunung Sari dulu. Gunung Sari, terus Harmoni, nih Glodok. Ada kerjaan juga dikit. Ya, nanti saya lanjut lagi om ya. Ya ini saya udah di Matraman. Saya ngisi bensin dulu nih om, penuh. Di pom bensin yang sebelah kiri itu habis sebelum Gunung Agung, setelah toko Gunung Agung. Ya ini kalau ketika kita nyalain, ini yang tertampil di menu begini om. Nah, itu ada indikator suruh pakai helm, kedip ya. Ini hot and cool udah 2 bar. Ini full, tadi saya isi full di sini. Di pom bensin ini habis 30.000. Ini tripnya udah 6 kilo. Ini jam. Ini speednya. Nah saya nggak tahu, dan ntar saya pelajarin lagi deh. Ini ada lampu dimnya, jauh, pateng, sen, klakson, ada engine cut off, ada hazard, ini ada switch mode. Nah ini harus nyala dulu dia. Street, ada lagi dipencet. Race mode. Kalau race mode dia muncul kayak gini nih om. Ada kayak semacam apa ya, jam-jam lap time gitu loh. Cuman saya nggak suka, saya pakai street aja. Karena kalau street dia hijaunya eco nyala terus. Kalau pakai race mode dia kuning, boros. Saya suka hemat. Oke, lanjut lagi. Ya, posisi saya udah ngelewatin flyover Senen. Tadi saya sempat ngetes di Otista di Matraman pakai street mode sama race mode. Kalau pendapat saya sih street mode itu enak buat bawah ya. Kalau kecepatan masih di bawah 60 pakai street mode aja om, karena jadi indikator ekonya nyala terus om, otomatis BBM lebih hemat. Kalau street mode tuh indikator ekonya mati, seringan mati. Jadi dia seringnya itu kuning lebih boros. Dan yang saya rasain memang kalau race mode itu
ketika udah lari 60 tuh naik terus dia, naik terus. Jadi 60 ke atasnya dia naik terus. Kalau yang street mode kan 60 ke atasnya tuh agak lama ya naiknya ya. Kalau yang race mode dia naiknya cepet. Yang saya rasain sih itu ya. Selebihnya sih ya memang motor ini karakternya smooth, nggak gentak. Kayak kalau di Matic Land tuh kayak keberatan roller sih kalau saya bilang sih. Mungkin kalau rollernya dientengin karakternya jadi berubah agresif, cuman biasanya konsekuensinya sih jadi lebih boros. Ya sementara ini saya nikmatin standarnya dulu. Saya suka karakter, jadi bukan karakter yang gentak ya, jadi karakternya smooth, ngisi. Sampai tadi di kecepatan 70 pun masih ngisi. Jadi gasnya buka sedikit, naiknya lama tapi naik terus kayak gitu modelnya. Oke, dilanjut lagi Om. Ya, ini saya sekarang di Jalan Hayam Wuruk, mau arah pulang habis belanja Om. Ini langsung saya bawa banyak. Nggak begitu berat tapi gede. Ini sayang, nggak ada buat tempat minuman, jadi saya terpaksa masukin ke plastik. Aqua saya, aduh. Coba ada tempatnya. Ada sih variasi saya lihat ya, ada bikinan ya. Ya nanti saya beli deh. Oke, saya lanjut dulu balik ke Citayam. Ya, sekarang saya ada di Jalan Jenderal apa nih? Bukan Sudirman, nih di Tamrin, di Tamrin. Ini tadi habis patung kuda. Saya mau ke arah Imam Bonjol dari Bundaran HI, nanti berarti belok kiri karena tujuan saya mau ke Tebet dulu. Ini saya langsung bawa barang banyak nih Om, tadi ada fotonya, saya udah fotoin. Saya bawa barang lumayan enak, bantingan soknya jadi empuk karena kalau ketika saya nggak bawa barang agak keras. Sok depannya sih enak, sok belakangnya agak keras kalau pendapat saya. Kalau pendapat saya sih. Karakternya dia sporty. Saya bandingin sama Address Om. Mungkin kalau saya bandingin sama Yamaha masih lebih empuk ini. Tapi kalau sama Address masih empuk Address. Tarikannya memang udah mulai kerasa nih. Bawahnya berasa ya 125 cc-nya. Tapi kalau untuk tengah ke atasnya belum saya eksplorasi karena juga memang motor masih Indrayan, pasti setelannya masih berat. Harus Indrayan dulu lah sekitar 500 sampai 1000 kilo. Kalau buat di kemacetan buat slap slip masih enak, stangnya nggak terlalu lebar, pas. Spionnya juga enak nih. Spionnya sama kayak TPS Max. Saya juga pakai. Saya senang tampilan depannya, asli keren. Oke, lanjut Om ya. Ya, saya sekarang posisinya udah di Lenteng Agung, arah ke Depok, arah pulang nih Om. Nih saya nggak bisa eksplorasi top speed dari tadi karena emang pulangnya jam 5 sore, posisinya pas orang bubaran kantor, jadi padat ini dari Gajah Mada sampai ke Depok ini padat merayap, nggak bisa top speed sama sekali. Tapi tadi jujur di lampu merah tarik-tarikan sama Vario 1255 kalah saya bawahnya, baru bisa ngejar setelah 60 ke atas baru bisa ngejarnya. Jadi bawahnya memang agak-agak lemot kalau saya bilang. Tapi pakai street mode ya, saya belum nyoba pakai race modenya sih. Ya, jadi kalau secara tarikan bawah sama Vario 125 yang off ini kalah masih bawahnya. Dia baru mulai bisa ngejar setelah 60 ke atas. 60 ke atasnya emang nih motor ngisi terus sampai 90-an masih ngisi dia. Saya belum nyoba top speed berapa, cuman tadi udah mendekati 90-an saya tadi. Udah 90-an udah tembus. Oke, lanjut lagi Om, nanti saya vlog lagi udah sampai di Margonda Depok. Nah, ini penampakan sinar lampu dekatnya Om buat si TPS Entrok XP. Saya sekarang udah masuk di Tugu Selamat Datang Depok, masuk Margonda. Lampu dekatnya seperti ini Om ya. Nah, kalau ini lampu jauhnya nih Om. Lampu jauh, tadi lampu dekatnya. Ya, kalau menurut saya sih sinarnya standar ya, so-so ya buat lampu LED di kelasnya. Kalau pakai Duromoto sih jauh lebih terang dari ini, tapi ini kan lampu standar buat motor. Nah, ya oke. Ini sorot sinar lampunya, saya udah masuk di Margonda Depok. Total udah perjalanan 42 km dari TPS Dewi Sartika ke Hayam Wuruk, Gajah Mada, ke Tebet. Sekarang di Depok 42 kilo. Bensinnya udah turun 1 bar. Saya belum tahu ya ini habis berapa, nanti saya isi lagi. Tadi saya isi luber. Udah dipakai 42 kilo turun 1 bar. Mungkin 140-an lah kalau perkiraan saya. Buat 125 cc standar lah segitulah ya. Nggak irit juga nggak boros-boros amat. Kalau bisa 150 cakep sih. Ya, saya udah nyampe di ujungnya Margonda. Tadi saya berhenti dulu sholat. Ya, jadi secara kesimpulan motor ini boleh lah ya
buat yang kangen sama Kymco ya, ini memang mirip banget Kymco sih. Posisinya mirip Trend SR om kalau kata saya om. Cuman bedanya Trend SR itu dia kakinya bisa selonjor, kalau ini enggak. Cuman dari feel berkendaranya, dari tarikannya, dari rasanya ini memang mirip banget Trend SR sih kalau saya bilang. Cuman ini lebih kekinian aja, injeksi, terus lampunya udah LED, speedonya digital. Overall boleh lah buat harga 19,9. Karena awalnya kan saya dulu sempat naksir itu GP125, cuman GP125 harganya di atas 20 juta dan fiturnya menurut saya biasa aja gitu loh. Makanya ketika N-Trok XP keluar saya langsung beli. Emang ini dari segi harga bener-bener worth it sih kalau menurut saya. Cuman kalau secara tarikan ini ya kalau dibandingin sama Vario gitu ya masih menang Vario sih kalau saya bilang sih ya. Secara tarikan ya, saya fair orangnya nggak ngelebih-lebihin, jadi apa adanya. Cuman ketika sudah 60 ke atas berani diadu ini, memang karakternya dia itu baru keluar di atas, mungkin karena tiga valve-nya itu ya, dia katupnya 3 nih. Jadi baru keluarnya tuh di top speed ya, baru keluar karakter aslinya gitu. Bawahnya agak lemot tapi atasnya mantap. Ya, ini saya udah di Jalan Citayam dari Depok, arah Citayam. Udah agak lega sini om jalannya. Tadi di Margonda wah padat banget. Dari Pasar Minggu sampai Depok itu jalanan macetnya nggak putus-putus. Bener-bener deh emang kalau hari Jumat sore itu menumpuk semuanya ke arah selatan. Ya ini penampakan sinar lampu dekatnya om ya, dari LED si TPS Trok XP. Ini lampu dekatnya. Ini lampu jauhnya nih, saya pencet dulu ya. Nah, kalau lampu dekatnya seperti ini om. Seperti ini. Kenapa saya beli TPS Trok? Susah ngomongnya. Ya karena emang mengingatkan saya pada Kymco sih om. Bentuknya kecil, ringnya saya suka yang begitu-gitu. Biasanya nyaman dan memang benar nyaman sih. Kalau dibandingin sama Address ini tarikan sih lebih bertenaga. Tapi kalau sama Address standar ya, kalau sama Address saya sih lebih bertenaga Address saya, karena Address saya kan udah rubahan mesinnya. Gitu loh. Cuman kalau bicara halus, yes, ini halus, mirip Kymco halusnya. Terus suara knalpotnya sih saya agak ganggu ya. Kenapa sih harus dibikin agak ngebas kayak gini? Suara knalpotnya harusnya standar aja gitu loh. Jangan dibikin agak ngebas begini. Ya saya sih agak kurang suka. Nggak tahu kalau orang lain kan seleranya beda-beda. Saya sukanya justru knalpot tuh yang senyap kalau saya. Makanya saya tuh jarang banget pakai knalpot racing. Paling kalau kepengen doang aja gitu. Padahal kalau knalpotnya senyap standar nggak dibikin agak ngebas begini, saya lebih seneng gitu loh. Jadi getarannya halus, knalpotnya senyap, wah jadi kayak motor listrik. Makanya saya demen motor listrik karena nggak ada suaranya. Kalau ngabur nggak ketahuan sama bini kalau malam. Kalau suaranya kencang begini ketahuan. Makanya kalau malam keluar dari rumah pakai motor listrik nggak ketahuan saya keluar. Kalau ketahuan bini repot, panggil nggak boleh jalan.